ke dalam tenda tersebut. Alangkah terkejutnya, di dalam situ ternyata ada sesosok mayat, teman-teman. Welcome to my channel, Awaza Official, channelnya cerita misteri. Baik teman-teman sekalian, kali ini untuk cerita misteri datangnya dari Mas Fikri. Jadi Mas Fikri sudah mengirimkan cerita misterinya ke email awaza@gmail.com ya teman-teman. Jadi nanti linknya ada di bawah teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang punya cerita misteri yang bagus, yang menarik, boleh di-emailkan ke email kita. Nanti kita akan tayangkan di channelnya YouTube kita teman-teman. Baik teman-teman, cerita misteri kali ini dari Mas Fikri. Jadi Mas Fikri ini kebetulan kan orangnya dia suka mendaki gunung teman-teman. Ini dia menceritakan pada saat pendakian di Gunung Semeru teman-teman. Siapa yang nggak kenal Gunung Semeru teman-teman? Jadi gunung yang terkenal keindahannya, terus juga keangkerannya teman-teman. Jadi Mas Fikri ini dia berangkat dari rumahnya itu bersama 5 orang temannya teman-teman. Dia bersama 5 orang temannya menuju ke Gunung Semeru. Waktu berada di pos 1 itu menunjukkan pukul jam 6 malam teman-teman. Jadi sudah maghrib ya teman-teman. Jadi dia mulai naik menuju di pos 1. Menuju pos 2, di situ ada jembatan yang terkenal angker teman-teman. Jadi dia harus melewati jembatan itu. Waktu di jembatan itu dia ketemu seseorang, dan orang itu dia bawa ransel, bawa jaket, pakai topi. Dia memegang tangan Fikri. Cuma dia nggak ngomong, dia cuma memegang tangan Fikri, terus mengajaknya terus untuk jalan. Dan anehnya tangannya yang megang dia itu dingin sekali. Jadi tidak seperti tangan pada umumnya ya. Kalau tangan kita kan biasanya walaupun di pegunungan itu dingin tapi tetap ada anginnya. Ini tangannya dingin sekali, kayak tangan mayat seperti itu teman-teman. Dia menggandeng tangan Fikri sambil menganggukkan kepala untuk ngasih kode ikut sama dia teman-teman. Akhirnya dia mengikuti orang tersebut. Dia mengikuti di belakangnya, melewati jalan setapak, terus menuju ke arah pos 2. Setelah itu di situ kan kalau di perjalanan itu kan banyak pohon-pohon teman-teman. Melewati pohon-pohon yang rindang itu, kemudian orang tersebut menghilang teman-teman. Orang yang ngajak dia itu menghilang, dan ternyata nyampe di situ Fikri menoleh ke belakang, teman-temannya sudah nggak ada teman-teman. Jadi dia sendirian. Teman-teman yang lainnya yang tadi 4 orang yang tadi kan 5 sama dia, yang 4 orang ini dia sudah nggak ada. Terus HT yang dia bawa, kan biasanya 1 orang bawa HT, dia nyalain itu nggak ada suaranya, cuma ada suara desak-desak aja kayak gitu. Setelah itu dengan kebingungan dia akhirnya itu kan menunjukkan pukul 6 itu waktunya maghrib. Akhirnya dia sholat maghrib teman-teman. Dia nyari sumber air di situ untuk wudu. Setelah itu dia kan biasanya membawa sajadah teman-teman. Dia bawa sajadah, kemudian dia sholat teman-teman. Setelah sholat tersebut, datang kembali yang orang yang tadi itu teman-teman, yang membawa dia itu, yang ngajak dia ke situ. Dia tanya, "Mas, tadi lihat teman-teman saya enggak?" Orang tadi cuma diem teman-teman. Dia cuma diem aja. Terus dia ngasih isyarat lagi untuk ngikutin orang tersebut. Akhirnya Fikri pun mengikuti orang tersebut. Dia mengikuti orang tersebut sampai menelusuri kisi-kisi bukit, sampailah dia pada tanah yang agak lapang.
di tanah yang agak lapang itu ternyata di situ ada sebuah apa ya teman-teman, kayak tenda, tapi tendanya itu sudah usang sekali. Jadi kayak tenda yang sudah didirikan tapi usang sekali, mungkin sudah berapa bulan, dan lubang-lubang karena mungkin kena angin terus kena hujan, akhirnya lubang-lubang begitu. Dan anehnya lagi, dia disuruh masuk ke dalam tenda tersebut teman-teman. Setelah itu si Fikri itu masuk ke dalam tenda tersebut. Alangkah terkejutnya, di dalam itu ternyata ada sesosok mayat teman-teman. Jadi mungkin orang yang yang mendirikan tenda tersebut mungkin karena sakit atau apa, nggak ada yang nolong, akhirnya dia meninggal di tenda tersebut teman-teman. Karena paniknya itu si Fikri minta tolong, teriak-teriak, tolong, masih belum ada yang dengar. Akhirnya dia mencoba agak naik teman-teman, agak mencari tempat yang agak naik, kemudian dia melihat ke bawah ada senter teman-teman. Oh, ada yang bawa senter, itu berarti teman-teman saya, kan seperti itu. Kemudian dia minta tolong teman-teman, ternyata benar itu 4 orang temennya yang dia tadi itu menemukan si Fikri. Kamu kemana aja? Tiba-tiba menghilang. Aku diajak orang yang dan orang yang ngajak aku ternyata sudah meninggal teman-teman. Jadi dia itu sudah meninggal lama, terus tidak ada yang menemukan mayatnya itu teman-teman. Jadi seolah-olah si Fikri ini diajak ke tenda itu untuk ngasih tahu bahwa disitulah ada mayat yang tersebut teman-teman. Seperti itu. Akhirnya 4 orang ini tadi dia menuju ke arah tenda tersebut teman-teman. Sampai di sana karena sudah jam 7 malam, akhirnya teman-teman dari temannya Fikri ini menghubungi petugas yang ada di pos ronda yang di pos 2 teman-teman. Akhirnya dia ke sana terus menceritakan, Pak, ada orang meninggal di sini, Pak. Akhirnya orangnya yang tadi itu yang menjaga pos itu kemudian memanggil bala bantuan, terus tim SAR dan segala macam untuk naik yang ke pos tadi teman-teman. Akhirnya semuanya ikut naik ke sana, kemudian dievakuasi teman-teman. Kemudian dievakuasi, diturunkan ke bawah teman-teman. Akhirnya si Fikri dan teman-temannya ini dia melanjutkan kembali perjalanan teman-teman. Di tengah perjalanan dia seperti mendengar bisikan teman-teman. Terima kasih ya Mas Fikri sudah membantu saya. Seperti itu teman-teman. Tapi teman-temannya Fikri dia nggak mendengar apa-apa, cuma dia sendiri yang mendengar seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita naik gunung atau kita dalam perjalanan seperti itu harus banyak-banyak berdoa, harus banyak-banyak meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa biar nanti kita turunnya selamat dan tentunya selamat sampai rumah ya teman-teman. Itu aja teman-teman untuk cerita kali ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan ceritanya ke email kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.